Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kania Nabila Rahman dengan NIM 123 70315. Pada kesempatan kali ini, saya akan menganalisis dan juga mensimulasikan menggunakan software AltaSpice, yaitu rangkaian dengan persamaan yang telah dibuat oleh Julian Clinton Sprout pada tahun 2010, yang mana rangkaian ini akan digunakan untuk sistem informasi nantinya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan menjelaskan desain dan simulasi multi-scroll Sprout Chaotic Circuit. Jadi pada tahun 2010 itu dibuatlah persamaan yang ini. Persamaan ini itu dibuat untuk menghasilkan multi-scroll Chaotic Circuit. Bentuknya x dot sama dengan x min yz, y dot sama dengan x min y plus xz, z dot sama dengan min 3z plus xy. Persamaan ini dibuat oleh Julian Clinton Sprout. Kemudian x itu adalah nilai dari dx dt. Setelah itu kita akan ubah ke bentuk integralnya menjadi seperti ini. X sama dengan integral dari x min yz dt, kemudian y sama dengan integral dari x min y plus xz dt, kemudian z sama dengan integral dari min 3z plus xy dt. Setelah itu dibuatlah desainnya seperti ini. Jadi ini adalah desain dari x-nya. Kemudian di sini terdapat rangkaian op-amp integratornya dengan dua input. Ini adalah rangkaian dari penguat inverting. Tanda dari rangkaian op-amp integrator itu ditandai dengan adanya kapasitor di sebelah sini. Kemudian inputannya itu ada dua, ini min x sama plus yz. Nih, yz dan x. Karena di sini terhubung dengan minus, maka di sini jadi positif. Kemudian nilai dari yang seharusnya di persamaan itu positif dibuat negatif supaya nilainya jadi positif. Kemudian setelah itu ini ada yang y-nya, persamaan y-nya seperti ini. Kemudian ini adalah sama seperti tadi, rangkaian op-amp integrator. Kemudian ini adalah penguat invertingnya dengan terdapat 3 inputan, min x, y, kemudian min xz. Jadi karena terhubung dengan negatif, maka ini di persamaan aslinya itu adalah positif xz. Kemudian yang y-nya itu sendiri, karena dia positif, berarti di persamaannya itu adalah negatif. Kemudian yang ini min x, berarti di persamaannya itu positif. Sudah sesuai. Kemudian yang ini adalah rangkaian untuk persamaan z-nya. Di sini ada penguat inverting, kemudian di sini ada op-amp integrator. Setelah itu di sini terdapat dua inputan, ada plus z dan juga min xy. Karena dibuat di sini jadi plus z, yang mana artinya adalah di persamaannya itu minus z. Kemudian di sini terdapat min xy, berarti y itu plus xy. Setelah itu dibuatlah rangkaian pengalinya. Rangkaian pengali seperti yz, x, min xz, kemudian min xy. Ini yang yz, xy, yang pengali min xy. Dibuatlah plus yz dibuat seperti ini, plus yz, kemudian min xz dibuat min x, z, kemudian min xy dibuat seperti ini, min x plus z. Setelah itu dianalisislah nilai yang ada pada rangkaiannya. Jadi nilai dari kapasitornya itu adalah C1 sama dengan C2, C3 sama dengan 1 nanofarad. 1 nanofarad itu sama dengan 10 pangkat 9 farad. Kemudian setelah itu ada R1, R2, R5, R6, R10 dan R11. Ini ada pada rangkaian penguat invertingnya, op-amp inverting.
Nah, ini nilainya itu adalah 100 kilo ohm, semuanya sama. Setelah itu kita akan mencari, karena tadi nilai-nilai dari sini sudah dapat, maka kita harus mendapatkan nilai dari ini dan ini. Kita akan mencari dimulai dari R3 yang ini. Jadi cara mencarinya itu 1 per R3 C1 sama dengan 1, dan dia 1. Kemudian R3 nya adalah 1 per C1, didapatkan hasilnya 100 kilo ohm kali 10 pangkat 4. Kemudian ada 1 per R4 C1 kali 100 sama dengan 1, karena dia itu 1 masih 1. R4 nya itu didapat 1 kilo ohm kali 10 pangkat 4. Setelah itu R7, 1 per R7 C2 sama dengan 1, didapat R7 nya adalah 100 k ohm kali 10 pangkat 4. Ini sama dengan yang R3. Setelah itu ada 1 per R8 C2 sama dengan 1, maka R8 nya adalah 100 k ohm kali 10 pangkat 4. Ini sama seperti R3 nya. Kemudian ini ada 1 per 100 R9, kita cari R9 sama dengan 1, kemudian R9 nya didapat 1 k ohm kali 10 pangkat 4, dan ini maksudnya sama dengan R4. Setelah itu kita akan mencari R12 nya, 1 per R12 C3 sama dengan 3, yang ini persamaan yang ini min 3 di sini min 3 Z. Nah, ini min 3 Z, yaitu terdapat nilai koefisiennya 3. Jadi di sininya ditulis 3, kemudian R12 nya 1 per 3 C3, didapat nilai R12 nya adalah 3,33 kilo ohm kali 10 pangkat 4. Setelah itu ini ada R13 nya 1 per 100 R13 C3 didapat sama dengan 1, didapat R13 nya itu adalah 1 kilo ohm kali 10 pangkat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan menjelaskan simulasi yang telah dibuat, yaitu simulasi dari rangkaian sinyal chaotic yang menggunakan persamaan dari Julian-Clinton-Sprout tahun 2010. Di sini saya telah membuat rangkaiannya. Jadi di sini terdapat rangkaian integrator, kemudian di sini juga integrator, dan ini adalah rangkaian penguat inverting. Walaupun kita menggunakan rangkaian penguat inverting, tetapi tidak mengubah nilainya, tidak akan membuat hasilnya itu semakin besar, karena di sini kita menggunakan resistannya itu 100K semua sama, jadi tidak akan mengubah nilainya. Kemudian di sini kita juga sudah menginclude AD633JT-nya. Selanjutnya kita klik run saja. Nah, kita menggunakan 100 milisecond, jadi perlu ditunggu sampai 100 milisecond di sini. Memang cukup lama untuk menunggu sampai 100 milisecond. Nah, sudah. Selanjutnya kita bisa perbesar. Nah, sudah. Kita akan lihat bagaimana sinyal di VX ini. Bisa kita lihat sinyalnya itu seperti ini. Kemudian kita bisa add load pen, lalu kita cek bagaimana P-nya. Nah, didapat seperti ini. Kemudian kita bisa add load pen
untuk PZ-nya. Didapat seperti ini. Kemudian selanjutnya kita akan coba cek bagaimana Px terhadap V, karena ini adalah time seriesnya. Time seriesnya, bagaimana ruang fasenya itu kita bisa cek. Pertama-tama kita hapus dulu, delete. Kemudian yang ini juga sama, kita delete. Setelah itu bisa diperbesar di sini. Perbesar, kemudian saya save dulu, kemudian kita akan ubah dari time menjadi Vx terhadap Vy. Jadi Vy. Nah, didapat hasilnya seperti ini. Kemudian kita juga, nah ini tuh disebut atraktor chaos. Kita akan coba Vx terhadap Vz, Vx, Vz. Nah, di sini Vz-nya Vz. Untuk Vx terhadap Vz itu didapat hasilnya seperti ini. Setelah itu kita akan coba untuk Vy terhadap Vz. Di sini Vy terhadap Vz. Nah, didapat hasilnya seperti ini. Dan juga bisa coba Vy terhadap Vx. Vy terhadap Vx. Bisa diubah-ubah variasinya. Vx. Dapat hasilnya seperti ini. Kita di sini akan mengubah Vx terhadap waktu. Kita ubah ke time. Nah, sudah didapat. Kemudian bisa kita perbesar. Dan kita bisa melihat FFT. Nah, ini adalah konversi dari domain waktu menjadi domain frekuensi. Kemudian kita bisa ubah jadi FY maksudnya. Kemudian kita ubah jadi Y. Nah, ini klik 2 kali. Dan kita bisa melihat FF view, FFT. Oke. Nah, didapat hasilnya. Kemudian kita juga bisa ganti. Kita klik run lagi. Kemudian kita hapus yang ini. Delete. Setelah itu kita klik PZ 2 kali. Untuk memunculkan PZ-nya saja, kita perlu mengklik 2 kali.
Kemudian kita bisa view FFP, klik OK. Nah, didapat seperti ini. Mungkin cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.